Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thoriqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makalah atau alam hikmah kitab Al-Hikam yang akan kita bahas pertemuan kali ini, yaitu makalah yang ke-12. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlain yadkhulu biha maidanu fikratin. Ma nafa'a, tidak memberi manfaat, al qalba pada hati, syai'un sesuatu, mislu uzlatin seperti uzlah, yadkhulu yang masuk biha di dalam uzlah apa maidanu fikratin, yaitu medan tafakur, medan berpikir. Maksud makalah ini bahwa orang yang melakukan uzlah itu pengertiannya menyendiri di sebuah tempat, ya. Nah, uzlah ini tidak akan memberikan manfaat kepada hati, terutama dalam kaitannya pengalaman spiritual, ya, selama di dalam kholwatnya atau uzlahnya itu tidak dibarengi dengan tafakur yang mendalam. Ini artinya bahwa tafakur, merenung, berpikir, ya, itu menjadi salah satu kunci di dalam menemukan rahasia-rahasia ketuhanan. Oleh karena itu dapat dipahami, ya, andai ada orang yang uzlah tapi uzlahnya itu tidak dibarengi dengan tafakur yang mendalam, maka uzlah yang demikian tidak memberikan manfaat kepada hati. Penjelasan mu'alif, ya, Syekh Ibnu Athaillah ini, ya, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya menjelaskan atau membahas soal uzlah. Itu pembahasannya cukup komplit, ya. Jadi uzlah itu momen di mana seorang salik itu meluangkan waktu untuk khusus tafakur, merenung, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk melakukan uzlah, ya, dalam pengertian yang serius itu perlu memiliki basic keilmuan yang mapan, kemudian basic rohani yang mapan juga, dan yang ketiga memiliki basic keuangan yang mapan juga. Sebab kalau tiga hal ini nggak ada, ya,
ilmu nggak ada, basic spiritual kematangan rohani nggak ada, ditambah basic ekonomi ya, ketika meninggalkan anak istri ya nggak ada bekal, ini uzlahnya sia-sia ya. Bisa jadi uzlahnya ya uzlah hanya secara fisik, dia keluar dari kampung ke sebuah tempat yang tujuannya sangat mulia, yaitu untuk tafakur, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi karena tidak memenuhi syaratnya, ilmunya tidak mumpuni, basic spiritualnya juga tidak mumpuni juga, kemudian secara ekonomi juga tidak mencukupi. Maka yang terjadi ketika dia uzlah ya, pikirannya bukan fokus ya untuk merenung kepada Allah, tapi justru ingat istrinya yang belum masak karena tidak diberikan bekal yang cukup. Bagaimana nanti anak istri di rumah gitu. Ini dampak dari uzlah yang tidak disertai dengan persyaratan atau bekal yang cukup. Itu. Maka Imam Ghazali memberikan solusi, yaitu mukhalatoh ya. Kalau memang kondisinya seperti itu, ya posisinya yang paling baik mukhalatoh. Dia tetap hadir di tengah masyarakat, aktif sesuai profesinya, yang kerja di kantor ya tetap kerja, yang dagang tetap dagang, yang PNS ya tetap masuk kerja. Maka dengan posisi aktif mukhalatoh di tengah masyarakat ini, kalau dia memiliki kejelian ya dalam membaca suasana dan situasi lingkungannya ya, justru di situ dia akan memperoleh ilmu. Contoh bagaimana menghadapi orang yang istilahnya bawel gitu ya. Bagaimana menghadapi orang yang hasud, bagaimana menghadapi orang yang beraneka ragam bentuk karakternya. Nah, di situ dia dapat ilmu. Gitu. Jadi menurut Imam Ghazali, ya mukhalatoh ini juga ada ilmunya. Gitu. Nah, kalau mukhalatoh, ya kenapa Imam Ghazali membolehkan mukhalatoh bagi yang belum siap secara lahir batin ya, supaya dia ketika mukhalatoh cukup secara ekonomi, tapi juga dia bisa memperoleh pencerahan ilmu, yaitu dengan bertemu dengan banyak orang. Nah, di sini sejalan dengan makalah ini bahwa ya uzlah itu tidak akan memberikan manfaat ya kepada hati orang yang uzlah selama uzlahnya itu tidak disertai dengan ilmu ya, bekal ilmu yang utuh gitu. Karena di sini kuncinya maidanu fikroh. Maidanu fikroh itu yaitu dia memiliki perenungan yang sangat mendalam. Nah, untuk bisa merenung ini kan harus paham ilmu dulu. Contoh, untuk merenung tentang alam semesta, ini kan harus paham teori-teori ilmu hakikat. Kemudian dalam proses perenungannya, kalau dia paham ilmu teori hakikat, baru menemukan limpahan asror ilahiyah. Itu. Nah, kalau tidak memiliki pemahaman teori ilmu, ya ini agak
kesulitan, apalagi dia tidak paham soal ya perjalanan seorang salik ya terkait dengan godaan-godaan yang ada di dalamnya itu. Jadi ini menarik sekali makalah ini supaya menjadi catatan penting. Jadi yang perlu diperhatikan bukan sebatas uzlah secara fisik ya, tapi pikirannya kosong, nggak ada isinya. Mu'alif menekankan sekalipun kita di tengah keramaian, tapi hati kita dan pikiran kita terus aktif ya, bertafakur secara mendalam. Di situ kita juga akan mendapatkan limpahan asror ilahiyah itu. Kemudian penjelasan beberapa istilah yang ada dalam makalah. An-naf'u, apa sih yang disebut manaf'al qalba? An-naf'u yaitu isolul faidah. Isolul faidah yaitu sampainya faidah yang dirasakan. Contoh tadi kalau ujlah sambil tafakur pasti ada efeknya. Ya. Wal qalbu al-quwah al-musta'idah liqabulil ilmi. Ya. Definisi al-qalbu yaitu potensi yang sudah siap menerima ilmu. Itu qalbu. Wal ujlah, apa makna ujlah? Infiradul qalbi billah, yaitu ya infiradul qalbi yaitu mengosongkan hati billah dengan Allah. Waqad yuradu bi al-khalwah, dan terkadang juga ujlah digunakan untuk nama al-khalwah. Allati hiya infiradul qalb anin nas. Yang dimaksud khalwah yaitu dia menyendiri ya dari hiruk pikuk manusia, masyarakat. Wa huwa al-murad huna itla yang faridul qalb bil qalb illa idang faridul qalb. Jadi hati seseorang tidak akan bisa menyepi ya kalau dia, kecuali dia ya bisa menyepi ya dengan yang membolak-balikkan hati. Wa maidanun bil fathi ya, wal kasri fil mim ya, midan dan maidan fil mim majalul khaili ustuirahuna lil afkar, yaitu ya, dipinjam untuk ruang berpikir ya. Kemudian wal fikrah itu syairul qalbi ila hadratir rabbi, yaitu perjalanan hati ke hadirat Rabb Tuhan, wahya ala kismaini, dan fikrah ini ada dua bagian. Fikratun tasdik, yaitu fikrah yang lurus, wa iman dan iman, wa imanin dan iman, wa fikratus suhudin, dan fikrah dengan syuhud, wa yanin dan kenyataan, alama ya'ti, atas keterangan yang akan datang. Jadi ternyata fikrah ya oleh Syekh Ibnu Ajibah dijelaskan ada dua bagian, yaitu fikrah tasdik, yaitu berpikir merenung yang lurus, yang jujur, wa imanin, dan disertai dengan keimanan. Ya, contoh tentang hakikat alam semesta. Itu kalau kita beriman kepada Allah, ya Allah sebagai pencipta alam semesta, kemudian wujud alam ini sebagai ciptaannya, nah, dalam perenungannya itu pasti ya, akan mendapatkan pencerahan ilahiyah. Itu. Sedangkan yang kedua, fikratun syuhud. Apa sih yang dimaksud fikrah syuhud? Ya, istilah syuhud itu populer ya di dalam pembahasan ilmu tasawuf. Ya, termasuk di dalam kitab
kitab hakikat ya, ini suhud selalu dibahas. Lah, suhud itu apa? Yaitu metode memandang segala yang nyata di hadapan kita dengan mata lahir memandang objek, sedangkan mata batinnya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suhud. Ya, suhud itu seperti itu. Jadi mata lahir memandang objek, mata batinnya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lesannya ya terkunci ya ketika berbicara mengikuti kaidah syariat. Itu tidak boleh apa yang dirasakan di dalam batinnya diucapkan secara lisan. Nah, ini tidak boleh, ini disebut satohat nanti. Itu. Maka bagi orang yang kholwat ya atau uzlah, dua model fikroh ini harus sudah paham dulu. Ketika uzlah atau kholwah mau menggunakan metode fikroh yang mana? Fikroh tasdik wa imanin atau fikroh suhudin wa iyanin. Wa iyanin itu melihat objek yang nyata di depan dirinya ya, seperti kalau dia kholwatnya di gunung ya melihat gunung dan seisinya. Kalau kholwatnya di pinggir laut, dia melihat laut seisinya, itu iyan. Nah, tapi tadi dengan pandangan suhud, yaitu mata lahir memandang kepada objek, mata batin mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, aku berkata, la say'a anfa'u lil qalbi min uzlatin mashubatin bi fikratin. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat kepada hati ya dari uzlah yang dibarengi dengan fikroh. Ya, apakah fikroh tasdik atau fikroh suhud itu. Li'annal uzlah kal hamiyah wal fikroh kadawa. Ya. Jadi uzlah itu ya, seperti orang yang sakit panas, sedangkan fikrohnya itu seperti obatnya. Fala yang fa'udawa min ghairi hamiyatin wala faidata fil hamiyah min ghairi dawain. Jadi obat ini ya akan bereaksi ya, memberikan manfaat ya kalau memang sesuai dengan ukurannya. Kalau overdosis bisa berbahaya. Obat bisa mematikan kalau sampai overdosis. Falau khairu fi usulatin la fikrata fiha. Jadi tidak ada manfaat bagi orang yang uzlah kemudian di dalam uzlahnya hanya tidur ngalamun, tidak melakukan perenungan terkait alam semesta, terkait ajaran-ajaran hakikat. Wala nuhudha, dan tidak bangkit li fikrotin, bagi fikroh la uzlata ma'aha, dan tidak ada uzlah besertanya. Itil maksud minal uzlah, sedangkan tujuan daripada uzlah huwa tafarrugul qalbi, yaitu tujuan uzlah itu mengosongkan hati. Wal maksud minat tafarruh, sedangkan tujuan dari mengosongkan huwa jailanul qalbi wastigholil fikrati wal mas itu. Jadi tujuan mengosongkan hati itu supaya hatinya itu jernih, bersih ya, tidak ada yang ada di dalamnya kecuali yaitu digunakan untuk mahabbah kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastigholul fikrah wal maksud min istigholil fikrah wal maksud min istigholil fikrah, dan adapun tujuan dari sibuk dengan fikrah tahsilul ilmi gitu. Karena di dalam tafakkur itu akan menghasilkan ilmu, hasil renungan itu akan menghasilkan ilmu. Wa tamakkunhu minal qalbi, dan menguatkan ya ilmu di dalam hati.
Ini hasil perenungan. Itu maka kita dianjurkan untuk tafakkur, merenung yang benar-benar didasari dengan teori ilmu. Akhirnya tahsilul ilmi. Yang dimaksud ini toh. Yang dimaksud syuhudul kasroh fil wadah itu ini. Yang dimaksud syuhudul wadah fil kasroh ini. Prakteknya ini. Akhirnya semakin yakin. Wa tamakulul ilmi billah minal qalbi wa dawa'uhu. Dan duduknya ilmu tentang ketuhanan di dalam hati itu sebagai obatnya. Wa ghayatu sihatihi wa huwa alladzi samahu al-qalbun salim. Dan puncak dari sehatnya yaitu yang disebut dengan al-qalbu as-salim, yaitu hati yang selamat. Jadi hati yang salim itu apabila dia bisa mengosongkan hatinya dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya disebut dengan qalbun salim. Hal ini diperkuat dengan ayat qaulullah ta'ala fi sya'nil qiyamah yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada suatu hari tidak ada manfaat harta dan juga tidak ada manfaat anak-anak, illa man, kecuali orang atau Allah yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang lurus, yang selamat. Ini tujuan dari kholwah ini supaya hatinya bersih dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qalu, dan para sufi berkata, innal qalba kal maidah, ya, sesungguhnya hati itu seperti maidah, perut, ya. Idza qawiyat alihal akhlat maridot. Jadi kalau kuat, ya, isi yang ada di dalamnya maka sakit, wala yang fauha, dan tidak ada manfaatnya ilal hamiyah, kecuali panas. Wa hiya qillatu mawaddiha wa man iha min kasrotil akhlati. Gitu. Jadi hati kenapa harus dikosongkan? Karena jangan sampai hati ini dipenuhi dengan sesuatu selain Allah, seperti kecintaan terhadap duniawi yang berlebihan, kecintaan terhadap jabatan yang berlebihan, kecintaan terhadap sesuatu selain Allah yang masuk ke dalam hatinya secara berlebihan. Ini bisa menyebabkan hatinya sakit. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita paham bahwa seseorang yang suluk atau ujilah atau kholwah harus didasari dengan ilmu dan juga harus didasari dengan tafakkur. Nah, termasuk iktikaf di akhir Ramadan. Ini penting. Tujuan iktikaf apa? Persis sama tujuan ujilah. Orang iktikaf datang ke masjid menyendiri, ya, artinya meninggalkan rumah menuju masjid sebagai rumah Allah. Tujuannya bisa melepaskan ta'aluk dengan duniawi supaya hatinya fokus kepada Allah. Nah, kalau dia paham arah iktikaf yang benar, maka dia bisa memanfaatkan iktikaf ini dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai ya iktikaf hanya sebagai sebuah model, tren, ya, di dalam prakteknya kehilangan makna. Hanya rame-rame saja, ya, tidak ada manfaat di dalam hati, ya, bagi yang melakukan iktikaf. Sama, jadi manafa'al qalba, jadi hati orang yang iktikaf pun tidak merasakan manfaat apa-apa selama dalam iktikafnya itu tidak melakukan perenungan yang mendalam, yaitu tentang ketuhanan. Jadi ini sangat tepat sekali, ya, di musim iktikaf ini kalau disertai dengan ilmu tasawuf ini akan semakin menguatkan praktek iktikafnya dan tahu, ya, peta dan arah iktikaf sesungguhnya itu untuk apa. Itu udah sampai sini dulu, mudah-mudahan bawa manfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.